Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dan kelompok 9 yang beranggotakan saya, Windy Aprila, dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Frederick Gastian. Saya Rafif Koid Leksepian. Nama saya Rizka Hanita Salsabila. dan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi yang harus disiapkan oleh pustakawan dalam kaitannya dengan preservasi dan konservasi digital. Yang pertama adalah preservasi dan konservasi yang akan dijelaskan oleh Rafif. Untuk Rafif, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai preservasi dan konservasi. Preservasi dan konservasi adalah proses memilih, mengadakan, mengolah, dan memelihara dokumen atau dokumen digital sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Ada hal-hal penting mengapa dilakukannya preservasi dan konservasi, antara lain akumulasi data yang tak terkendali, kerusakan data tanpa sengaja, pengubahan data tanpa hak, kelangkaan metadata dan sistem dokumentasi, dan yang terakhir bentuk data elektronik yang tidak dapat dirawat. Sebelumnya, preservasi itu adalah pelestarian suatu sumber informasi, sedangkan konservasi adalah perlindungan suatu sumber informasi. Beberapa cara untuk melakukan preservasi dan konservasi antara lain, yang pertama, pelestarian teknologi. Pelestarian teknologi merupakan tindakan pemeliharaan terhadap hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak yang mendukung sumber daya koleksi atau digital. Yang kedua ada refreshing. Refreshing adalah pemindahan koleksi digital dari satu media ke media lain yang sejenis maupun tidak sejenis, dari yang versi lama ke versi yang lebih baru untuk mencegah keusangan teknologi. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi adalah proses penyalinan data digital secara periodik dari media lama ke dalam media yang lebih baru dengan format standar. Selanjutnya ada emulasi, mengkombinasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproduksi seluruh karakteristik komputer yang penting, sehingga dapat menampilkan program atau media yang sudah usang ke dalam lingkungan yang baru. Selanjutnya ada arkeologi data. Arkeologi data ini merupakan usaha untuk menyelamatkan isi dokumen yang tersimpan dalam media penyimpanan yang sudah rusak, sehingga isi dokumen tersebut tetap dapat digunakan. Selanjutnya ada mengalih bentukkan ke dalam media analog. Untuk mempertahankan koleksi digital agar dapat diakses oleh pengguna, koleksi digital dapat dialih bentukkan ke dalam media analog. Media tersebut adalah mikrofilm. Begitu menurut saya dalam memahami preservasi dan reservasi perpustakaan digital dalam mempertahankan informasi-informasi dalam era sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Tentunya hal ini memudahkan kita dalam dunia perpustakaan. Tujuan preservasi data atau dokumen digital sebenarnya adalah memastikan informasi yang tersimpan dalam media digital tersebut tetap dapat mengakses informasi oleh siapapun yang memerlukan, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sekian penjelasan saya mengenai preservasi dan konservasi. Itu tadi materi mengenai preservasi dan konservasi yang dijelaskan oleh Rafif Koid. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah materi mengenai kompetensi yang harus disiapkan oleh pustakawan yang akan dijelaskan oleh Rizka Konita. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang harus dipersiapkan oleh pustakawan. Nah, sebelumnya kompetensi adalah seseorang yang menguasai pekerjaannya, memiliki motivasi, mempunyai kemampuan, memiliki keterampilan, serta secara konsisten menjalankan tanggung jawab dengan standar yang ditetapkan.
Nah, menurut Nanan Khasana, kompetensi ada 2 jenis. Yang pertama yaitu kompetensi profesional dan kompetensi individu. Kompetensi profesional yaitu yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen, dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Sedangkan kompetensi individu yaitu menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku, dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya. Kompetensi profesional merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh pustakawan dalam membangun suatu perpustakaan digital. Keterampilannya dalam bidang teknologi informasi harus bisa bersaing dengan kompetensi yang lain melalui komitmen belajar dan pengembangan pendidikan berkelanjutan. Sedangkan kompetensi individu yaitu seorang pustakawan harus mempunyai sifat positif, fleksibel dalam menerima setiap perubahan, dan mampu menjadi partner yang baik dalam setiap proses aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu pustakawan digital. Sebagai pustakawan digital, kita harus dapat mengelola perpustakaan digital, mengkombinasikannya secara profesional untuk perencanaan atau data mining, penggalian pengetahuan, layanan rujukan digital, layanan informasi digital, representasi informasi, ekstraksi, distribusi informasi, dan koordinasi berbasiskan internet. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pustakawan di dalam digital dapat memainkan peran yang dinamis, kecepatan, dan ketepatan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan oleh pemakai untuk keperluan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan diri. Tugas dari seorang pustakawan digital tidak berbeda dengan tugas seorang pustakawan pada bagian pengolahan bahan pustaka. Hanya saja, pada pustakawan digital lebih menyiapkan informasi yang dibutuhkan pemakai melalui penyimpanan digital dan preservasi digital, membuat katalog, dan membuat klasifikasi dengan cara digital. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi materi mengenai kompetensi yang harus disiapkan oleh pustakawan. Yang selanjutnya adalah implementasi dalam kegiatan pustakawan yang akan dijelaskan oleh Fredo Lega. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi pustakawan dalam kaitannya dengan preservasi dan konservasi digital. Dalam hal ini, pustakawan sebagai pengelola sumber informasi harus mampu menjawab tantangan global, khususnya teknologi di era 4.0 ini. Dalam hal ini, pustakawan harus mampu dan mempunyai kompetensi yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, Rizka Konita, dalam mengelola sebuah perpustakaan. Karena perpustakaan atau pustakawan stigmanya tidak hanya menata sebuah buku, namun juga mengelola informasi. Dan saat ini untuk menjawab tantangan tersebut, pustakawan harus mampu mengolah sebuah data atau metadata di perpustakaan tersebut. Dalam dunia pemerintahan, pustakawan sendiri sebagai counter attack untuk menangani berita hoax. Jadi pustakawan jika ada berita hoax yang tidak sesuai fakta, pustakawan harus mampu menangkalnya. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dijelaskan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perpustakaan itu merupakan institusi yang bergerak di bidang informasi. Adapun kegiatan perpustakaan mulai dari mengumpulkan, mengolah, menyajikan, hingga menyebarluaskan informasi bertujuan agar informasi dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara efektif dan efisien. Dalam database sebuah
bibliografi biasanya juga terdapat preservasi dan konservasi. Contohnya saja seperti pada sebuah database pastinya terdapat sebuah bug atau kelemahan dari database tersebut. Dan hal ini pastinya membutuhkan preservasi dan konservasi dari pustakawan tersebut. Sehingga pustakawan harus mampu menguasai teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dan berikutnya yaitu preservasi dan konservasi alih media dari bahan pustaka cetak menjadi bahan pustaka soft file. Hal ini bisa dilakukan dengan scanning data, dan dalam proses scanning ini tidak hanya sekedar scan saja, namun dalam hal scanning ini juga memperhatikan tingkat cahaya dan resolusi juga. Hal ini juga berkaitan dengan kompresi data digital. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi atau bisa dilakukan dengan saling bertanya jawab. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung. Dipersilahkan. Baik, saya akan bertanya kepada Rizkonita dalam hal kaitannya dengan kompetensi pustakawan. Dalam kompetensi pustakawan, apa yang paling dibutuhkan bagi pustakawan untuk pengolahan sebuah preservasi atau konservasi digital atau sebuah bibliografi perpustakaan khususnya di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Fredo. Menurut saya, menurut Hernandono, seorang pustakawan harus berkompeten dalam penguasaan ICT. ICT adalah teknologi komunikasi dan informasi. Karena problem yang dihadapi oleh pustakawan madya dan utama adalah kurang menguasai dalam berbahasa asing dan kurang akrab dengan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini mengakibatkan pustakawan menjadi kelompok marginal dalam masyarakat informasi karena komunikasi lebih sering memanfaatkan teknologi informasi. Nah, berkaitan dengan aplikasi ICT ini, pustakawan perlu mempunyai standar kompetensi yang paling dasar, yakni memiliki kemampuan dalam penggunaan komputer atau literasi komputer, mempunyai kemampuan menguasai basis data atau database, mempunyai kemampuan dan penguasaan peralatan teknologi informasi, mempunyai kemampuan dalam penguasaan teknologi jaringan, memiliki kemampuan dalam penguasaan internet, serta kemampuan dalam berbahasa Inggris. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Rizkonita atas jawabannya. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh pustakawan dalam membangun sesuatu perpustakaan digital. Keterampilannya dalam bidang teknologi informasi harus bersaing dengan kompetensi yang lain melalui komitmen belajar dan pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Juga untuk mengelola perpustakaan digital, seorang pustakawan harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan digital. Di antaranya adalah keterampilan untuk mengoperasikan komputer dan keterampilan untuk mengoperasikan dan memanfaatkan internet dengan baik. Peran pustakawan juga dapat membantu pemakai untuk melakukan penelusuran secara cepat, tepat, dan akurat.
Baik, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 9 mengenai kompetensi yang harus disiapkan oleh pustakawan dalam kaitannya dengan preservasi dan konservasi digital. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.